Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi terakhir dari bab 1 adalah merencanakan dan melaksanakan percobaan faktor pada pertumbuhan tanaman. Untuk melaksanakan percobaan tentang pertumbuhan tanaman, kalian harus menerapkan tentang prinsip-prinsip dari metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Coba kalian amati gambar. Di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan untuk melakukan penelitian. Jadi supaya bisa mendapatkan hasil yang bisa menjawab suatu permasalahan. Jadi metode ilmiah itu kan ada langkah-langkahnya. Berarti metode ilmiah adalah suatu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk memecahkan permasalahan. Langkah-langkahnya apa saja? Ya, di sini kalian amati ada yang pertama harus melakukan pengamatan terhadap suatu masalah. Berarti dia harus merumuskan masalah dulu, harus ada permasalahan. Setelah itu yang kedua dilanjutkan dengan observasi untuk mendapatkan data supaya bisa menjawab permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga ada hipotesis atau jawaban atau dugaan sementara sebelum dilakukan percobaan. Kemudian yang keempat, untuk membuktikan hipotesis atau jawaban sementara tersebut harus dilakukan eksperimen atau penelitian untuk menuju hipotesis yang dibuat tadi. Dan yang kelima adalah setelah melakukan eksperimen, kemudian mengolah data atau menganalisis data hasil eksperimen, baru dibuat kesimpulan. Untuk mempermudah langkah-langkah metode ilmiah bisa disingkat dengan mass object. Mass object. Mass berarti masalah. Of berarti observasi atau pengumpulan data. H hipotesis. E eksperimen. Dan K adalah kesimpulan. Dalam melakukan eksperimen harus dibuat dulu variabel penelitiannya, di mana variabel penelitian ada 3, ada yang disebut variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Apa itu variabel bebas? Variabel yang mempengaruhi variabel terikat, artinya variabel yang dibuat bebas atau yang bisa dimanipulasi, yang dibuat bermacam-macam. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, artinya variabel respon. Jadi variabel hasil perlakuan dari variabel bebas, artinya bergantung dari perlakuan variabel bebas. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama, perlakuannya dibuat sama, artinya sebagai pembanding, jadi tidak diberi perlakuan. Di sini ada contoh, misalkan pengaruh pemberian pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Berarti apa variabel bebasnya? Karena ingin mengetahui pengaruh pupuk yang dibuat bervariasi atau dimanipulasi atau dibuat bermacam-macam adalah kadar pupuk. Berarti variabel bebasnya adalah pupuk urea. Sedangkan variabel terikat adalah variabel respon, variabel yang tergantung dari variabel bebas. Berarti variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman kacang hijau. Terus kira-kira apa variabel kontrolnya? Berarti variabel kontrol yang dibuat sama, berarti nanti tanaman kacang hijau yang tidak diberi pupuk, berarti dia yang tidak diberi perlakuan, artinya sebagai pembanding. Nah, setelah melakukan percobaan atau penelitian, hal yang harus dipersiapkan oleh seorang peneliti untuk menyusun laporannya adalah menentukan judul penelitian, kemudian latar belakang pemilihan permasalahan, menuliskan rumusan masalah, kemudian menyusun landasan teori, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan, ada langkah kerja, ada bahan-bahan, dan juga penentuan variabel, kemudian menganalisis data hasil percobaan, membuat kesimpulan, baru ditulis dalam bentuk laporan tertulis. Itu adalah format dari laporan penelitian yang dibuat oleh seorang peneliti. Salah satu contoh.
Nah, sekarang coba latihan soal. Di sini ada beberapa fenomena yang sehari-hari kita lihat. Coba tentukan rumusan masalah dan variabel-variabel penelitiannya. Kira-kira seperti apa? Yang pertama, misalkan ada roti di tempat lembab, kok lebih banyak jamurnya daripada di tempat kering. Kira-kira bagaimana rumusan masalahnya? Terus tentukan variabel-variabel penelitiannya. Kemudian fenomena yang kedua, ada kecambah di tempat teduh lebih tinggi daripada di tempat terbuka. Kemudian yang ketiga, ada tanaman yang dipangkas kok rimbun. Kemudian tanaman yang tidak dipangkas kok ujungnya lebih panjang, memanjang. Dan yang keempat, ada biji yang direndam kok cepat berkecambah daripada biji yang tidak direndam terlebih dahulu. Ya, ini dikerjakan di buku catatan bersama konsep-konsep penting dicatat terlebih dahulu, kemudian latihan soal dikerjakan di buku catatan. Nanti suatu saat kalau ada ulangan, insya Allah ini mempermudah kalian untuk belajar.